Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushita Syawalia dengan NIM C1C025024. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kedua saya, yaitu stel-sel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Yang pertama, kita akan membahas apa itu stel-sel pajak. Stel-sel pajak adalah sistem atau cara yang digunakan negara dalam memungut pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan negara. Sampai tahun 1967, Indonesia menggunakan Official Assessment System, yaitu sistem di mana pemerintah atau Fiskus menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Pada periode 1968 sampai 1983, sistem berubah menjadi gabungan semi self-assessment system dan withholding system. Dalam semi self-assessment penentuan pajak dilakukan bersama oleh Fiskus dan wajib pajak. Sedangkan dalam withholding system, pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak. Besarnya angsuran pajak dihitung oleh wajib pajak atau pihak ketiga berdasarkan perkiraan, tetapi jumlah pajak yang sebenarnya tetap ditetapkan oleh Fiskus. Selanjutnya, stel-sel dalam pemungutan pajak. Stel-sel nyata atau real stel-sel. Pajak dihitung berdasarkan penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam 1 tahun. Pajak baru ditetapkan setelah akhir tahun. Kelebihannya, yang pertama sesuai kondisi sebenarnya, yang kedua lebih adil. Kekurangannya, yang pertama pajak dipungut setelah tahun berakhir. Yang kedua, negara harus menunggu kepastian jumlah pajak. Selanjutnya ada stel-sel fiktif atau fiktif stel-sel. Pajak dihitung berdasarkan perkiraan, misalnya berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya bisa ditentukan sejak awal tahun. Kelebihan, yang pertama pajak dipungut selama tahun berjalan. Yang kedua, penerimaan negara lebih cepat. Kekurangannya, yang pertama bisa tidak sesuai kondisi nyata, yang kedua berpotensi lebih bayar atau kurang bayar. Selanjutnya ada stel-sel campuran, gabungan real dan fiktif. Awal tahun berdasarkan perkiraan, akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sebenarnya. Kelebihannya, yang pertama negara tetap menerima pajak selama tahun berjalan. Yang kedua, akhir tahun disesuaikan agar lebih akurat. Kekurangannya, yang pertama perlu diperhitungkan ulang. Yang kedua, bisa terjadi kurang atau lebih bayar. Selanjutnya ada kendala dalam pemungutan pajak. Kendala pemungutan pajak adalah hambatan yang mengganggu efektivitas penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa kendala utama yaitu, yang pertama peraturan tidak konsisten. Peraturan pelaksanaan yang tidak selaras dengan undang-undang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Yang kedua, kurangnya koordinasi pajak pusat dan daerah. Minimnya pembinaan antara pajak nasional dan pajak daerah dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan beban pajak yang tidak seimbang. Yang ketiga, ada database belum memadai. Data perpajakan yang belum akurat dan lengkap menyulitkan pengawasan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Yang terakhir ada lemahnya penegak hukum. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran pajak membuat kepatuhan sulit meningkat. Selanjutnya ada bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak adalah sikap atau tindakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Sikap enggan membayar pajak tanpa melanggar hukum secara langsung, seperti menunda pembayaran atau tidak segera melapor. Penyebabnya, yang pertama kesadaran dan pemahaman pajak masih rendah. Yang kedua, aturan pajak rumit dan sulit dipahami. Yang ketiga, pengawasan pemerintah lemah. Selanjutnya ada perlawanan aktif. Tindakan sengaja untuk mengurangi atau menghindari pajak. Yaitu yang pertama ada tax avoidance atau penghindaran pajak. Mengurangi pajak dengan cara yang masih legal, memanfaatkan celah aturan. Yang kedua ada tax evasion atau penggelapan pajak.
Menghindari pajak dengan cara ilegal, seperti menyembunyikan penghasilan atau membuat laporan palsu, dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya ada pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama ada negara, berhak memungut pajak berdasarkan undang-undang untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta menetapkan kebijakan perpajakan. Yang kedua ada wajib pajak, orang pribadi atau badan yang wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dalam sistem self-assessment, wajib pajak berperan aktif dan harus patuh serta jujur. Yang ketiga ada fiskus atau aparat pajak, petugas pemerintah yang mengawasi, membina, memeriksa, dan menegakkan hukum perpajakan. Yang keempat ada pemotong atau pemungut pajak, atau bisa disebut dengan pihak ketiga. Pihak yang diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak lalu menyetorkannya ke negara, misalnya perusahaan yang memotong PPh karyawan. Yang kelima ada konsultan pajak, profesional yang membantu wajib pajak dalam perhitungan dan pelaporan agar sesuai aturan. Yang keenam ada pemerintah daerah, mengelola pajak daerah untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak ada terdiri dari 3. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutan, yaitu terdiri atas pajak langsung, dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contohnya PPh atau PBB. Yang kedua ada pajak tidak langsung, dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya biasanya konsumen. Contoh PPN, PPNBM, bea materai, atau cukai. PPN ini biasanya kayak kalau kita makan di restoran, di kafe-kafe itu sering ada PPN. Yang selanjutnya ada berdasarkan sifat. Yang pertama, pajak subjektif, memperhatikan kondisi pribadi atau wajib pajak. Contohnya, PPh orang pribadi atau memperhitungkan PTKP. Yang kedua ada pajak objektif, berdasarkan objeknya tanpa melihat kondisi pribadi. Contohnya PPN. Yang ketiga ada berdasarkan lembaga pemungut, terdiri atas pajak pusat, dipungut pemerintah pusat dan masuk APBN. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai. Selanjutnya ada pajak daerah, dipungut pemerintah daerah dan masuk APBD. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi hari ini yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia berkembang dari official assessment system menjadi self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengawas. Terdapat 3 sel-sel pajak, sel-sel nyata, fiktif, dan campuran, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti aturan yang belum konsisten, kurangnya koordinasi, keterbatasan data, dan lemahnya penegak hukum. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, sehingga dibutuhkan kepatuhan dan kerjasama semua pihak agar sistem perpajakan berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton presentasi saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.